Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Masih lanjutan pelajaran kita bilangan bulat. Di pertemuan ini kita membahas yaitu menentukan KPK dan EPB dengan menggunakan metode pohon faktor. Ya. Tapi sebelumnya Bapak kembali ingatkan lagi tentang bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu satu dan bilangan sendiri. Jadi dua faktornya yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Nah, seperti apa itu bilangan prima? Ya, bilangan prima itu ya dimulai dari angka 2. Bukan satu ya, mulai dari angka 2. Tuliskan di sini. 2, ada 3 ya, 5, kemudian 7, kemudian ada 11, ada 13, kemudian 15 tidak masuk, yaitu 17 ada, 19, 23 dan seterusnya. Ini semua bilangan prima. Itu nanti kita dibantu ya untuk membagi bilangan-bilangan yang dipertanyakan. Baik. Nah, kemudian ada kata kunci dulu yang kita lihat apakah itu EPB dan KPK-nya. Kata kuncinya EPB itu perkalian faktor yang sama, pangkat terkecil. KPK perkalian seluruh faktor dengan pangkat yang terbesar. Nah, kita lihat, kita langsung masuk pada soal. Ini ada tentukan KPK dan EPB dari bilangan 8 dan 12 dengan menggunakan metode pohon faktor. Langsung ya, kita lihat 8. 8 ini bisa dibagi dengan bilangan prima 2. 8 bagi 2 nilainya 4. 4 bagi 2 nilainya 2. Ini juga akan menghasilkan bilangan prima ya. Nah, ini kita lihat 2 kali 2 kali 2 berarti 8 itu hasilnya 2 berpangkat 3. Oke, gampang ya. Kemudian 12. Ini juga bisa dibagi dengan 2. Nilainya 6. 6 dibagi 2 juga masih bisa dapat 3. Hasilnya ada 12 sama dengan 2 kali 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3. FPB. Nah, PB-nya adalah lihat faktor yang sama, bilangan pokok yang sama, ya, yang bersekutu dengan pangkatnya terkecil. Nah, ini ada 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, maka nilainya 2 pangkat 2, berarti 4, karena dia terkecil. Kenapa 3 tidak diambil? Karena 3 tidak ada di 8. Ya, kira-kira begitu ya, gampang. Kemudian KPK-nya, KPK, ambil perkalian seluruh faktor. Tapi yang terbesar, nah 2 pangkat 3, ini 2 kali 3 ya, ini ada pangkat 3-nya. Maka nilainya 2 pangkat 3 itu berapa? Nilainya 8. Kali 3, berarti sama dengan 8 kali 3 adalah 24. Gampang ya. Mudah aja, mudah. Insyaallah ya bisa. Ya, kira-kira begitu. Itu mencari KPK dan EPB dari 2 buah bilangan. Kita lanjut di soal yang kedua. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan soal berikutnya. Tentukan KPK dan EPB dari bilangan. Di sini ada 3 bilangan, 20, 24, dan 72 dengan menggunakan metode pohon faktor. Langsung saja kita lihat, kita patokan lagi 20 dengan membagi bilangan prima. 20 dibagi dengan 2, boleh kan? Dapat 10. Oke, 10 juga masih bisa dibagi 2. 2 kali 5 dapat 10, berarti 10. Berarti faktor dari 20 ada 2 kali 2 berarti 2 pangkat 2 kali 5. Itulah faktor-faktor dari bilangan primanya. Sekarang 24. 24 dibagi 2. Nah, bilangan prima ya. Sama dengan 12. 12 dibagi 2 boleh. Hasilnya 6. 6 dibagi 2 masih boleh. Hasilnya 3. Semua ini adalah bilangan prima. Maka 24. Saya tuliskan di sini ya. 2 kali 2 ke 2 berarti 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Nah, sekarang kita lihat lagi 72. 72 bisa dibagi 2. Nah, berapa hasilnya? Dapat
36. Oke. Berapa ya? 36 masih bisa bagi 2. Oke, dapat 18. Oke. 18 masih bisa bagi 2. 9. Nah, apakah 9 bisa bagi 2? Kalau tidak bisa, maka kita pindah bilangan prima yang lainnya. Yang cocok adalah 3. 9 dibagi 3 itu adalah hasilnya 3. Maka 72 itu faktor-faktornya adalah 2 kali 2 kali 2 berarti 2 pangkat 3 dikali 3 kali 3 berarti 3 pangkat 2. Nah, sekarang gimana EPB-nya? EPB itu ada perkalian faktor yang sama. Kita ambil pangkat yang terkecil, tapi bilangan pokok yang sama. Nah, EPB itu di sini EPB itu ada di sini dilihat 2. Ini ada bilangan pokok 2, bilangan pokok 2, bilangan pokok 2. Berarti ini terkecil, yaitu 2 berpangkat 2. 5, 3 nggak bisa diambil karena angka 3 tidak ada di angka 20. Berarti cukup 2 pangkat 2 dan nilainya 4. Nah, sekarang KPK. KPK adalah perkalian seluruh faktor pangkat terbesar. Nah, di sini lihat angka di atas angka 5. 5 bisa ya. Pertama kita susun 2 kali 3 kali 5. Lihat 2 pangkat berapa yang paling tinggi? 2 pangkat 3. Kemudian 3 ada 2 ya. 3 pangkat 2. Nah, hasilnya ini sama dengan 8 kali 9. 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 2 9, berarti 72. 72 kali 5 berapa nih? 75 kali 2 ada 360. Inilah KPK-nya 360 dan EPB-nya ada 4. Nah, kira-kira begitu ya. Ini mudah ini. Kalau kita sudah kuasai pohon faktor, insya Allah pembelajaran KPK dan EPB mudah kita kerjakan. Saya kira itu. Nah, sekarang gimana? Kita belajar lagi metode tabel. Baik, kita lihat soal yang ketiga. Nah, ini ada menentukan KPK dan EPB dari bilangan 20, 24, dan 72 dengan menggunakan metode tabel. Di nomor 2 tadi kita sudah menggunakan pohon faktor. Di sini saya sudah siapkan tabelnya. Ada tabel pembagi di sebelah kiri ya, yang mau dicari 20, 24, dan 72. Sebelumnya kita lihat dulu kata kunci apa itu EPB dan KPK dalam tabel. EPB perkalian faktor di kolom, membagi sampai tidak bisa membagi sekaligus. Langsung saja kita lihat gimana bilangan prima pertama kita ambil ada 2. 20 dibagi 2 ada 10, 24 dibagi 2 adalah 12, 72 dibagi 2 nilainya 36. Nah, ketiga-tiganya bisa bagi 2. Apakah masih bisa dibagi 2? 10, 12, 36? Boleh. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 12 dibagi 2 adalah 6. 36 dibagi 2 adalah 18. Ketiga-tiganya masuk. Nah, sekarang 2. Apakah bisa dibagi 2? 5. Ternyata 2 dengan 5 itu tidak bisa dibagi. Maka stop. Di sini kita sudah menemukan EPB-nya. Saya garis di sini. Kenapa EPB-nya? Karena ada angka 5 tidak bisa dibagi dengan 2. Maka nilai EPB nilainya ada sama dengan EPB sama di pohon faktor tadi, yaitu pembaginya 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, EPB-nya sudah selesai. Kita lanjutkan. Masih bilangan angka 2. 5 bagi 2 nggak boleh, turunkan 5 saja. 6 bagi 2 hasilnya 3. Nanti kita akan mendapatkan angka 1 ya semuanya. 18 bagi 2 nilainya 9. Oke. Bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa. Kita pindah bilangan prima yang lainnya. Tentu 3. 5 dibagi 3 itu nggak boleh, turunkan 5. 3 bagi 3 nilainya 1. Ini sudah dapat 1. 9 dibagi 3 nilainya 3. Oke. Nah, sekarang apa masih bisa dibagi 3? Masih, karena ada angka 3.
masih bisa 3. 5 bagi 3 nggak boleh turunkan 5. 1 bagi 3 nggak boleh turunkan 1. 3 bagi 3 nilainya 1. Nah, nanti kita akan menemukan 1 semua. Apakah bisa dibagi 3? Nggak boleh. Pindah ke bilangan prima berikutnya, yaitu angka 5. 5 dibagi 5, 1. 1 bagi 5 nggak boleh turunkan 1. 1 bagi 5 nggak boleh turunkan 1. Sudah dapat 1 semua. Maka KPK-nya adalah seperti kuncinya, perkalian seluruh faktor di kolom pembagi sampai semua menjadi 1. 2 kali 2 kali 2 ini bisa 2 berpangkat 3. Dikali 3 kali 3 itu adalah 3 pangkat 2 dikali dengan 5. Hasilnya berapa? 2 pangkat 3 kita sudah tahu 8. 8 kali 9 itu adalah 72. Betul? 72 dikali 5 360. Gampang kan? Sama hasilnya di nomor 2 pohon faktor. Nah, ini saya kira mudah ini, ya. Jadi anak-anakku sekalian bisa menggunakan kita pilih saja apa kita mau gunakan pohon faktor, boleh tonji, bisa juga menggunakan metode tabel, itu juga bisa, Ji. Jadi saya kira cukup. Kalau misalnya anak-anakku sekalian belum paham, bisa diulang-ulang videonya. Dan mari kita tutup pertemuan kita ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya ada latihan terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 nomor soal, ya. Soal latihan KPK dan IPB. Selamat bekerja. Semoga sukses selalu. Dan tonton videonya untuk membantu kita menjawab soal ini. Terima kasih.